Itu angkanya. Kegiatannya belum bisa dilakukan karena belum ditransfer. Moga-moga paling lambat tanggal 30 sudah transfer, maka kita akan bulurek menuju hari tes seperti yang lalu. Dan ini kan melibatkan Bapak Korwas, para kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi sekaligus sebagai penanggung jawab. Tuh, kita di Kabupaten Kupang ada 5 ya, baru-baru sukses. Saya informasikan bahwa yang pertama, uji P3K tahap kedua akan dilakukan tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2021. Berubah lagi kan? Ya, kan surat resminya tanggal 6 sampai dengan 10. Arahan Ibu Sekretaris Jenderal kemarin dulu, walaupun suratnya belum disampaikan, tapi beliau sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan tes P3K tahap kedua tanggal 7 sampai dengan 10 Desember 2021. Dan hasil akhirnya itu di tanggal 30 Desember. Itu artinya tahap ketiga tidak ada di tahun ini, hanya tahap kedua. Itu informasi yang perlu disampaikan kepada guru-guru untuk berjuang habis-habisan mempersiapkan diri menuju tanggal 7. 10 selesai, 11 itu hari Sabtu. Saat ini musim hujan, angin, kita bersyukur corona sudah mulai berkurang. Angin segala macam bisa mengganggu jalannya seleksi. Itu yang disebut dengan suasana force major. Jika terjadi force major dan beberapa secara keseluruhan mengganggu TUK itu ataupun menghambat guru menuju ke tempat uji kompetensi karena situasi alam, maka hak guru tetap harus dipenuhi. Sehingga direncanakan susulannya itu tanggal 12. Itu terjadi di hari Minggu. Nah, untuk tanggal 12 itu biayanya belum ada. Sama seperti yang lalu. Setelah reguler selesai, force major, susulan. Sehingga harus kita antisipasi. Yang pertama tentu saya mohon dukungan Bapak Ibu Kepsek, bantu guru-guru kita agar mempersiapkan diri dengan baik. Jangan mereka hanya berpatok pada soal latihan yang GTK bagikan atau yang dari Kementerian di link ini. Karena itu hanya sebagai referensi. Karena soalnya itu hoax, analisis. Nah, waktu tahap pertama kan mereka protes. Pak Kabit, ini bagaimana? Ini mulai dari PAUD, SD, kan soalnya mulai dari PAUD kan kita sebar. Pak Kabit, ini kok soalnya hanya 20% yang keluar. Lah itu kan soal latihan, bukan soal untuk dipakai tes nanti. Ada yang kok jauh berbeda. Itu kan analisis. Jadi mohon Bapak Ibu Kepsek, apapun cara yang terbaik sehingga guru-guru kita siap untuk mengikuti seleksi dan berhasil di tanggal 7. Ya, latar belakang pergeseran tahap kedua jauh ini saya perlu jelaskan. Kenapa dia bergeser sampai dengan tanggal 7 Desember? Karena Mas Menteri berpikir keras, orang Kementerian Kemendikbudristek memiliki semangat, mimpi bahwa harapan mereka banyak guru yang harus lulus. Belajar dari tahap 1, yang jumlahnya sedikit yang lulus. Sehingga ada mekanisme, syarat-syarat dan
afirmasi action yang dilakukan, dan untuk melakukan itu harus merubah kebijakan, keputusan. Dan kebijakan itu bukan di Kementerian Pendidikan. Kalau di Kementerian Pendidikan 1 minggu selesai, mereka kerja 24 jam. Tapi ini harus keputusan di Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ini masih alot diskusi antara Kementerian Pendidikan dengan Kemenpan RB. Ya, moga-moga mendapatkan hasil yang menyenangkan, sehingga afirmasi mekanisme yang sudah diskenario oleh kementerian bisa terjadi dan banyak guru bisa lulus. Itu mimpinya Kementerian Pendidikan dan itu mimpi kita semua yang mengurus guru-guru. Tapi yang Kemenpan RB dan BKN kan mereka tidak urus itu. Yang mereka urus itu aturan. Menurut mereka aturan itu sifatnya mengikat dan memaksa. Buat apapun harus aturan. Sementara Mas Menteri ingin fleksibel dengan tetap berikhtiar bahwa kualitas tetap kita pertahankan. Itu kalau ada yang bertanya, jawabnya seperti itu. Yang kedua, kenapa bukan CPNS? Ini ada yang bertanya, kenapa Pak Kabit sudah minta untuk P3 tahun 2022 bukan CPNS? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kebijakan ini berubah di bulan Agustus 2020. Formasi P3K yang diusulkan oleh semua kepala sekolah, kan waktu itu Bapak Ibu yang usulkan, langsung melalui operatornya usulkan ke BKD, approve ke Kemenpan RB. Hasilnya 2.500. Yang Bapak Ibu Kepsek usulkan itu hanya 2.500. Padahal kita butuh 11.307 guru. Itu CPNS formasi. Kemudian kan dia berubah di Agustus. Sehingga di tanggal 10 sampai dengan 12 Desember saya kasih PTK SMA dan Kepala Seksi Formasi di PKD kami ke Denpasar. Kebijakannya berubah menjadi P3K. Saat itu saya WA Bapak Ibu Kepsek, tidak usah tanda tangan, ketik saja atau tulis tangan dan kirim. Karena malam itu, hari itu kami kerja 2 hari 2 malam, tidak tidur. Sehingga kita input kurang lebih 11.000 lebih yang kita input. Itu hasil kiriman dari Bapak Ibu Kepsek. Ternyata ada yang kirim setelah kita input. Itu artinya tidak jadi. Ada dari Kabupaten Kupang juga ada, dari kabupaten lain juga ada. Karena waktu saya minta tulis tangan saja. Siapa cepat dia dapat. Sehingga banyak formasi yang tidak ada di sekolah itu. Dan setelah diverifikasi oleh kementerian, ternyata yang bisa mengikuti daftar atau seleksi administrasi sebanyak 9.321. Yang artinya gugur 1.000 lebih. Dan gugur paling banyak itu di SMK. Ini saya cerita flashback dulu. Dan kemudian masuk pada seleksi.